Salam literasi. Salam literasi. Oke, selamat apa kabar untuk Anda, Jiton dan Puan di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama pada program Rio Cafe Talk atau Rio Edukasi Aksi Literasi, dan tema hari ini adalah mengenal dunia dongeng ala Kak Ipen. Dan di hadapan kita bersama, Assalamualaikum Kak Ipen. Waalaikumsalam. Iya, ada Kakak Ipen atau panggilan akrabnya Kak Ipen atau yang punya nama lengkap Afrizon Effendi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Nah, kalau bicara tentang Kak Ipen ini adalah orang yang tidak asing lagi bagi anak-anak ini. Nah, tuan dan puan, sesuai dengan tema kita adalah mengenal dunia dongeng ala Kak Ipen ya. Kita ingin tahu ini dongeng dan manfaatnya, kemudian sudah seperti apa Kak Ipen melaksanakan proyek atau pekerjaan mendongeng ini, dan mungkin anak-anak di Riau sudah nggak asing lagi nih. Dulu waktu kecil-kecil pernah mendengar cerita-cerita atau dongeng dari Kak Ipen ketika berkunjung ke perpustakaan. Oke, Kak Ipen, boleh cerita sedikit ini? Awal mula terjun ke suka dengan dongeng ini seperti apa sih awalnya? Kalau awalnya sih gini, dulunya sih sebetulnya dunia dongeng sih nggak terlalu jauh lah dari kehidupan Kak Ipen sebetulnya. Karena Kak Ipen tuh sebetulnya dari kecil memang udah didongengkan oleh ayah. Gitu, dari kesukaan dongeng itu dapat dari ayah sebetulnya. Terus waktu kuliah, Kak Ipen juga gemar di bidang teater dulu, suka main teater. Oke, jadi anak teater juga ini ternyata. Iya. Oke, Cito dan Puan, tentunya buat kamu nanti yang ingin gabung atau join komen-komen ya, boleh juga nih buat mengenal tentang Kak Ipen dan profesinya sebagai pendongeng dan juga tenaga di Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Kak Ipen jadi ini waktu kecil karena suka didongengi orang tua, kemudian juga aktif di teater gitu ya. Soalnya ini juga aktif di konten kreator ya. Iya, kreator. Oke, baik. Kemudian Kak Ipen ini bagaimana nih? Tadi kan memang cinta ya dengan dunia dongeng ini ya. Karena jarang-jarang loh kita orang suka dongeng gitu ya kan. Nah, ini memang pertamanya adalah karena orang tua ya. Karena suka didongengin, jadi akhirnya belajar. Ini belajarnya otodidak atau memang belajar atau seperti apa ini Kak Ipen? Awalnya sih otodidak. Cuman karena didalamin pas waktu di teater didalamin juga, jadi belajar terus juga ada juga pelatihan juga kita ikutin juga dari nasional ya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ini ya kita jadi pendongeng juga gitu. Ya alhamdulillah kalau di Riau di Pekanbaru khususnya lagi ya sudah nggak asing lagi lah mungkin. Oke, baik. Kak Ipen boleh tahu ini nih masyarakat di mana saja yang lihat kita ini mungkin tidak hanya di Pekanbaru. Pengen tahu nih, boleh tidak untuk kesempatan kali ini kasih doang buat kita salah satu dongeng singkat ya di aksi ini. Mudah-mudahan nanti yang belum pernah mengenal atau belum mencintai dongeng bisa ataupun yang mencintai juga pengen tahu seperti apa ini yang dilakukan Kak Ipen. Boleh Kak Ipen, dongeng tentang apa nih Kak Ipen? Dongeng kali ini ya, kita cari dongeng yang singkat aja. Karena biasanya anak-anak itu tingkat konsentrasinya kan nggak terlalu lama. Kita dongeng tentang, ayo adik-adik semuanya, Kak Ipen biasanya bawa boneka. Ayo, boneka apa ini? Adik-adik semuanya dimanapun berada, ini namanya anak bebek ya. Karena anak-anak bebek ini disukai sekali sama anak-anak. Jadi ceritanya kita ambil dua karakter aja, anak bebek dan kancil ceritanya. Di sebuah perkebunan hiduplah sekelompok anak bebek dan induknya. Induk bebek setiap hari dia suka mengajak anak-anaknya bermain. Pagi itu si induk bebek mengajak 5 anaknya untuk pergi berenang. Ibu, aku senang sekali. 5 anak bebek itu di antaranya ada satu yang paling kecil badannya, tetapi dia super aktif. Dia suka berlari, suka melompat-lompat. Pokoknya dia super duper. Kayak adik-adik semua di rumah. Ayo siapa yang suka berlari-lari? Yang suka
bermain tanpa mendengarkan perkataan orang tuanya. Sama dengan si Tuti anak bebek. Waktu itu dia pergi berenang. Asik sekali, Bu. Aku mau pergi berenang. Aku gak mau ketinggalan. Sang induk bebek mengajak berenang sambil bernyanyi. Adik-adik semuanya di rumah, ingat nggak? Nyanyi apa? 5 anak bebek pergi berenang. Ayo, tak hafal tuh. Ada yang nggak hafal? Ulang lagi ya. 5 anak bebek pergi berenang, naik bukit lalu menghilang. Hilang satu. Apa? Oh, bukan itu loh, salah lagunya. Induk bebek memanggil, wek, wek. Hilang satu, tinggallah empat. Ternyata si Tuti anak bebek yang paling kecil itu, dia karena tidak mau mendengarkan induknya, dia berenang terlalu jauh dari teman saudara-saudaranya dan juga induknya. Tuti, jangan jauh-jauh nak berenangnya, nanti kamu hanyut. Ibu, tenang saja. Ibu gak usah takut. Aku kan anak hebat. Aku bisa berenang. Akhirnya si Tuti dia berenang terlalu jauh dari induknya, sehingga si Tuti hanyut di bawah arus sungai yang deras. Ibu, tolong aku, Ibu, tolong. Anakku hilang, anakku hanyut. Aduh. Sang induk bapak berenang, tetapi karena arus sungainya yang sangat deras, si Tuti si anak bebek yang kecil itu akhirnya dia hanyut. Sedih sekali. Si Tuti terus dibawa oleh arus yang sangat kencang hingga jauh. Dia terus meminta tolong, terus dan terus. Tolong aku, Ibu. Aduh, tolong aku. Ternyata suara itu didengar oleh sang kancil. Sang kancil siang itu dia sedang berlari-lari sambil mencari makan. Hah? Itu suara siapa yang lagi minta tolong? Kedengarannya dari dalam sungai. Sang kancil pun berlari menuju sungai. Ternyata ada seekor anak bebek yang hanyut di bawah arus. Ternyata apa anak bebek? Tolong aku, Tuan. Tolong aku, Tuan. Tolong aku, tolong. Siapa tadi namanya? Ada yang tahu? Sang kancil. Ya, sang kancil. Sang kancil pun menolong si anak bebek itu. Tetapi kira-kira tahu nggak bagaimana cara nolong si anak bebek itu mengeluarkan dari dalam sungai? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ayo. Pakai apa? Pakai tali. Emangnya bisa pakai tali? Kira-kira ada yang bisa nggak? Nah, pintar. Pakai pengganti tali apa? Kalau di dalam hutan ada akar. Sang kancil mencari sebuah akar yang sangat panjang pengganti tali. Dia pun melemparkan ke arah si anak bebek. Si anak bebek pun memegang ujung akar itu. Sang kancil pun mulai menarik sang anak bebek. Tuan kancil, tolong aku, keluarkan aku dari dalam sungai yang besar ini. Apa? Aku akan menolong kamu. Sang kancil pun mulai menariknya. 1, 2, 3. Tarik, tarik, tarik. Kurang semangat sih. Ayo tarikin kencang biar anak bebeknya bisa keluar dari dalam sungai. Tarik, tarik, tarik. Akhirnya dengan semangat yang kuat antara sang kancil dengan seanak bebek, akhirnya sang anak bebek pun bisa selamat dari dalam sungai. Bebek? Iya, Tuan Kancil. Kamu kok bisa terjatuh ke dalam sungai? Kok bisa hanyut terbawa arus yang deras ini? Iya, aku tadi tidak mau mendengarkan kata ibu.
kamu lagi ngapain tadi? Kami lagi berenang. Kami lagi berenang bersama saudara-saudaraku dan juga indukku. Tetapi ibuku sudah juga memperingatkan aku tadi untuk tidak terlalu jauh bermain darinya. Tetapi aku tidak mau mendengarkannya. Kalau gitu, aku akan menolong kamu untuk kembali kepada ibumu. Tetapi, aku menyarankan kepada kamu agar kamu tetap berhati-hati dan tetap patuhi ibumu. Tidak boleh melawan. Apapun yang dikatakan oleh orang tuamu, selalu dituruti. Iya, aku sangat menyesali perbuatan aku ini. Aku akan janji kepada ibu. Aku rindu sekali. Aku ingin pulang. Ya, tenang saja. Aku akan mengantarkanmu. Akhirnya, sang kancil mengantarkan anak bebek tersebut kepada ibunya. Mereka berdua melalui menyusuri sungai dan terus berarah ke hulu, melewati semak-semak belukar yang padat dan juga perbukitan-perbukitan yang tinggi. Akhirnya, mereka berdua sampai kepada induknya. Induk sang bebek sangat khawatir sekali kepada anaknya. Takut terjadi kenapa-kenapa. Untunglah, ternyata ada tuan kancil yang suka menolong anak bebek. Sang anak bebek pun berjanji kepada induknya. Dia akan selalu menuruti perkataan ibu. Nah, adik-adik semuanya di rumah juga begitu ya. Tidak boleh melawan perkataan ibu. Selalulah patuhi apa yang dibilang oleh mama dan papa. Nah, jadi begitu adik-adik semuanya. Jadi setiap cerita itu harus kita nyampaikan pesan. Nah, jadi begitu Mas. Jadi sebetulnya buat mama papa di rumah sebetulnya mempunyai besar kemungkinan sebetulnya bisa semua orang tuh bisa mendongeng sebetulnya. Gimana? Ya, baik. Luar biasa sekali ini applause buat semuanya lagi nonton ya. Kayaknya rame ini. Oke, dan Kak Ipen ini cerita setiap dongeng yang disampaikan itu ada pesan yang tersirat ya. Tentunya ini yang harus disampaikan ke anak-anak sebenarnya. Baik, Kak Ipen ini untuk mendalami karakter tadi kan kakak ada alat bantu gitu ya, kan ada boneka gitu kan. Nah ini bagaimana inspirasinya memilih penokohan-penokohan tersebut? Ini tentu ada satu cerita-cerita yang kakak Ipen ambil gitu. Ini biasanya Kak Ipen ambil bahan materinya seperti apa nih Kak Ipen? Sebetulnya kita menyesuaikan sebetulnya. Kita lihat juga siapa-siapa saja istilahnya audien kita. Baik itu di pentas ataupun di rumah, bagi mama papa juga sebetulnya lihat kira-kira objek itu atau istilahnya karakternya siapa yang kita ambil. Biasanya kan kalau anak-anak itu yang usianya kita melihat usia juga, biasanya dari usia PAUD atau TK itu kan sukanya fabel atau tokoh-tokohnya diambil hewan. Kecuali anak-anak yang muda usia kelas 1 SD 6 tahun sampai 10 tahun kita menyesuaikan juga ini. Ini tokohnya nanti udah tokohnya seperti tokoh-tokoh hero lah ya, pahlawan ataupun tokoh-tokoh yang istilahnya yang dianggap sekarang udah terkenal, umpama contoh film-filmnya ada. Bisa juga sih kayak Superman, banyak sih tokoh-tokohnya seperti itu. Kita bisa ambil juga sama-sama seperti itu. Jadi kita menyesuaikan sebetulnya dengan audien gitu. Ya, tadi Kak Ipen sampaikan bahwa semua orang itu punya berpotensi sebetulnya. Berpotensi untuk mendongeng. Nah, cuman kadang-kala ini seperti apa sih Kak Ipen agar saya ataupun yang lainnya ketika punya adik-adik kecil gitu kan bisa melaksanakan profesi mendongeng, karena ini untuk dari segi manfaatnya pasti ada ya dong. Banyak sekali. Nah, bisa tahu nih manfaat mendongeng itu sendiri apa, kemudian bagaimana cara mengasah semua orang berpotensi untuk menguasai profesi pendongeng. Iya. Nah, sebetulnya kita Tapi sebelumnya Kak Ipen boleh minum dulu sambilan. Boleh. Baik, kita masih bersama di program Real Cafe Talk hari ini, yaitu Riau Edukasi Aksi Literasi. Kita bersama Kak Ipen dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Bagaimana mengenal dongeng ini bersama dengan beliau. Baik, Kak Ipen boleh dijawab langsung. Boleh. Nah, jadi kita Kak Ipen jelaskan dikit ya, kenapa Kak Ipen bilang tadi berpotensi. Karena semua orang itu semuanya mendongeng itu kita lihat dulu. Mendongeng itu bercerita. Nah, semua orang berpotensi bercerita.
hampir setiap hari bercerita. Apalagi papa mama ya, yang atau bundanya di rumah itu setiap hari pasti bercerita. Mungkin ngomel-ngomel semua itu cerita. Semuanya dianggap dalam bentuk cerita. Dong ini juga cerita. Jadi semuanya sebetulnya kita harus menyiapkan mental saja. Mental dan mindset apa yang kita mau sampaikan. Terus satu, kita cari bahan cerita, satu cerita, buku atau kemanapun. Tapi usahakan jangan menghafal teks. Itu kuncinya. Jangan menghafal teks. Usahakan apa yang mau disampaikan itu kita mengembangkan sendiri gitu. Jadi kita berimajinasi juga. Tapi jangan lari dari alur cerita tersebut. Tapi jangan langsung textbook thinking lah. Itu yang kedua. Terus usahakan di dalam cerita itu kita berinteraksi. Terus yang perlu sekali, apa pesan yang kita mau sampaikan ke dalam inti cerita tersebut. Itu yang paling penting sekali. Terus kalau untuk menjadi yang profesional memang harus kita yang pertama mungkin seperti alat peraga tadi itu juga mendukung. Terus yang kedua, olah vokal. Olah vokal ini juga memang harus butuh pelajaran khusus sebetulnya untuk mengolah vokal, karena olah vokal ini sangat juga berpengaruh kepada nanti ketika kita di dalam bercerita. Itu yang perlu sebetulnya. Paling-paling nanti kita menyelesaikan mengatur waktu saat kapan aja. Kalau untuk di rumah, kalau kita melihat audiennya kita batasi, umpamanya anak-anaknya udah mulai bosan nih, jadi ceritanya jangan terlalu panjang. Atau kalau dia mulai bosan, masukkan trik-trik cerita di dalam. Usahakan kayak tadi ada Kak Ipen ajak nyanyi sama anak-anak. Biasa kalau ada sepanggung kita bisa masukkan trik-trik lain untuk tidak membuat anak-anak itu tidak bosan dan tidak jenuh ketika mendengarkan cerita gitu ya. Oke, baik. Buat ini ya, buat orang tua ya, mungkin sudah mulai seperti mencoba yang disampaikan Kak Ipen tadi, ada tips triknya ketika kita ingin menjadi pendongeng bagi anak-anak. Nah, Kak Ipen boleh tahu dong, diingatkan bagi orang tua di luar sana bahwa mendongeng ini sangat penting sekali dan punya banyak manfaat. Bisa disebutkan apa saja sih manfaat bagi pendongeng dan orang-orang yang mendengar dongeng atau pesan yang disampaikan dalam cerita dongeng itu, Kak Ipen? Kak Ipen ambil satu contoh aja ya, tentang pesan moral. Nah, ketika kita anak-anak itu biasanya ketika dia ditegur oleh orang tua, dia akan melunjak nih. Pamannya contoh, adek, abang nggak boleh loh jajan terlalu banyak, nanti bodoh. Kalau dibilang seperti itu, yang pertama kata-kata bodoh itu adalah sudah mengubah pola mindset, dia akan menjadi sebuah doa. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak juga akan tambah membandel ketika dia dilarang seperti itu. Tetapi ketika dia disampaikan di dalam sebuah cerita yang lebih menarik, pesannya sampai, dia pun senang, biasanya itu lebih efisien. Oke, baik ya. Luar biasa sekali nih buat kita semua. Ternyata mendongeng ini banyak sekali manfaatnya, terutama kita sudah menyampaikan pesan-pesan yang akan berkembang pada perilaku yang baik bagi generasi kita ke depan, begitu ya Kak Ipen ya. Nah, baik Kak Ipen, ini boleh tahu nih kendala atau yang sering dihadapi ketika kita menjadi pendongeng ini. Boleh tahu apa saja sih kendala, dan ketika kendala itu ada, solusi apa yang Kak Ipen ambil? Biasanya sih kendala kalau bagi pendongeng ini rata-rata. Ya maklumnya ini kita karena berhadapan kan dengan anak-anak. Ya kalau anak-anak tuh kalau satu anak aja sampai 10 orang anak itu udah beda-beda tingkah lakunya. Nah, untuk menertibkan anak-anak itu mungkin kalau ibu mama papa di rumah kalau punya anak 4 itu ribetnya minta ampun. Apalagi kalau seorang pendongeng itu kadang-kadang kayak pernah tulis sampai 500 anak yang harus ditertibkan. Kira-kira bagaimana? Nah, ini yang menarik. Itulah seorang pendongeng wajib mempunyai istilahnya sebuah kreativitas ataupun trik-trik cara. Yang pertama, biasanya kami bisa dengan metode yang pertama, kita tuh harus lebih menarik kepada anak-anak. Pokoknya yang aneh-aneh aja, supaya kita dapat diperhatikan oleh anak itu. Kita ambil semua konsentrasi anak-anak itu, bagaimana caranya dia terfokus kepada kita. Yang pertama, mungkin kita bisa ajak nyanyi bersama dulu. Atau kalau ditambah lagi dengan boneka tadi, ini bonekanya sangat sedikit tadi Kak Ipen bawa. Ada boneka lebih menarik lagi. Itu biasa anak-anak audien itu akan terfokus. Wah, ada boneka loh. Wah, kakaknya bawa boneka.
kita nyanyi dulu. Nah kalau dibawa dia lebih santai dan rileks. Nah itu akan mengalihkan konsentrasinya, lebih terfokus kepada kita nanti. Itu caranya. Dan banyak lagi kita sebetulnya bisa menyesuaikan juga. Kita kan melihat nanti audien yang ada di depan kita. Nah itu pintarnya nanti seorang pendongeng nanti mengalihkan perhatiannya kepada apa yang kita bawakan nanti. Begitu Mas kira-kira. Oke. Ya, saatnya nih kita semuanya kayaknya harus punya profesi mendongeng ya. Sayang sekali ini di satu kesempatan ini bisa exercise ya. Mungkin ada tahapan-tahapan ini Kak Ipen yang mesti dipersiapkan gitu ya. Ketika kita mencoba, selain tadi udah Kak Ipen sampaikan tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan, selain mungkin materi gitu kan, mungkin kesiapan mental dan lain sebagainya. Karena audiens itu mungkin tadi Kak Ipen sampaikan, audiens kita siapa gitu ya, tentunya harus memilih dan memilah apa materi yang tepat buat ini semuanya. Apa ini kira-kira persiapan di lapangan nih yang biasanya Kak Ipen persiapkan, dan kemudian apa saja ini yang bisa menjadi pendukung agar dongengan Kak Ipen ini lebih menarik lagi? Yang pertama tentu yang tadi kan kita lihat audiennya dulu, terus berapa banyaknya. Nanti kita siapkan juga yang pertama faktor pendukung itu sebetulnya adalah alat peraga. Alat peraga juga, terus kita harus memang betul-betul menjiwai dan juga mengubah olah vokal tadi. Terus ada olah vokal, karena olah vokal ini ketika kita mendongeng di panggung, begitu dengan anak-anak yang banyak, kita bisa mengubah olah vokal itu tadi. Seperti umpamanya ada 4 karakter atau ada 2 karakter tokoh nanti. Kalau bisa itu keempat atau kedua tokoh tadi itu memang betul-betul ada 2 percakapan suara yang berbeda. Itu akan lebih menarik seperti Kak Ipen bawain tadi. Dan juga kita mungkin bisa membuatkan trik-trik juga, seperti ada trik sulap umpama contohnya, kalau ada yang bisa sulap ya. Dan juga ada yang pintar nyanyi tadi juga, itu wajib bisa kita buatkan juga nanti. Tapi yang terpenting juga buat di teman-teman ataupun mama papa di rumah, yang pertama itu yang penting coba dulu, mulai dulu. Karena kalau kita nggak mulai, kapan mau bisanya gitu. Oke, baik. Jangan khawatir nih buat papa mama ataupun siapa saja. Nanti kita akan di satu sesi kita akan buka coaching klinik ya, Ipen ya. Bagaimana menjadi pendongeng mantap buat keluarga. Mungkin katakanlah seperti itu. Nah, Kak Ipen terima kasih di akhir sesi sudah punya waktu, dan kita ingin Kak Ipen akan punya waktu luang lagi untuk berikutnya dengan cerita-cerita menarik buat adik-adik dan buat mama papa agar bisa belajar mendongeng nih buat buah hatinya. Baik, di akhir sesi ini Kak Ipen apa yang bisa disampaikan buat pecinta dongeng, kemudian buat adik-adik di rumah, buat orang tua, saatnya harus mendongeng. Ayo mendongeng buat putra-putri terbaik agar ke depan menjadi putra-putri terbaik, membanggakan bagi keluarga. Apa yang bisa disampaikan Kak Ipen? Oke, buat papa mama di rumah, cobalah untuk selalu berusaha, walaupun tidak menjadi pendongeng profesional, tapi dimulai dari sekarang untuk membiasakan bercerita sebentar saja, walaupun 5 menit untuk anak-anak, karena itu efek pengaruhnya sangat besar sekali buat si anak. Karena apapun pesan yang disampaikan melalui cerita itu sangat bermanfaat nanti bagi kedepannya nanti. Selamat mencoba ya. Oke, baik, terima kasih untuk kamu semua yang sudah bergabung pada program spesial untuk Real Cafe Talk pada hari ini. Dan jadi teman-teman di mana berada, tanpa terasa kita sudah di penghujung program. Dari program ini menghadirkan Kak Ipen dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Tadi sudah diajarkan pencerahan bagaimana cara mendongeng yang lebih baik, dan kita akan ketemu dengan pertemuan-pertemuan berikutnya, dan akan cerita banyak-banyak yang menarik buat kita untuk menjadi bahan kita untuk bercerita kepada siapa saja, khususnya buat buah hati Bapak Ibu agar menghasilkan generasi Riau unggul. Baik, Kak Ipen terima kasih. Salam buat semua pihak yang sudah mendukung. Untuk Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Ibu Hajar Rahima Erna, terima kasih banyak dukungannya. Kemudian kepada Dinas Kominfotik Provinsi Riau Bapak Khairul Rizky, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Bapak Jul Ikram, terima kasih banyak sudah mensupport bagaimana generasi Riau akan menjadi lebih baik. Kak Ipen terima kasih. Salam literasi, sukses selalu. Baik Kak Ipen, silakan untuk menikmati kopi istimewa.
Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.